simak informasinya dan mungkin kita akan meminta ya tanggapan dari Anda berkaitan dengan potensi dari penerapan ya Kris-Tap NFC bagi pertumbuhan transaksi digital ke depannya begitu ya, mengingat ini adalah hal yang baru dan tentu ini akan disambut baik oleh masyarakat Indonesia begitu dengan kemudahan yang ditawarkan begitu. Tapi mungkin pandangan dari Anda seperti apa? Oke, kalau dari saya sendiri sih, kalau saya lihat kalau kita bicara potensinya untuk pertumbuhan transaksi digital pastinya sangat positif. Kenapa? Karena Kris-Tap ini agak beda nih sama waktu kita bicara sistem pembayaran sebelumnya. Kalau misalkan kita bicara namanya Kris ya, dulu kan kita dari Bank Indonesia waktu luncurin kan masih benar-benar completely baru. Nah kalau Kris-Tap ini dari sejak awal dibangun, itu kalau kami lihat, saya dapat banyak informasinya waktu itu diskusi bareng sama kayak Pak Tata dari ASBI atau apa, dan juga Bank Indonesia, itu pendekatannya berbeda. Jadi pendekatannya itu berdasarkan apa yang sudah ada di Indonesia. Misalkan contoh dalam hal ini kita bicara kalau perangkat pembayaran berbasis NFC itu sebenarnya di Indonesia sudah cukup banyak loh. Kalau nggak salah tuh angkanya tuh di atas 1 juta lah ya. Misalkan contoh kita bicara EDC gitu kan. Nah kalau tadinya itu perangkat itu hanya bisa terima pakai kartu, dengan adanya Kris-Tap ini memungkinkan bahwa pengguna yang menggunakan HP gitu, itu juga bisa melakukan pembayaran. Impact-nya apa? Jadi transaksi digitalnya itu memungkinkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Karena ini berdasarkan dari fondasi yang memang sudah ada. Jadi agak beda sama yang sebelumnya. Selain itu juga secara struktur mekanisme infrastrukturnya juga basisnya Kris. Di mana kita tahu bersama sejak belakangan ini transaksi Kris meningkat semakin baik lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya sih percaya bahwa potensinya akan luar biasa ya. Oke, baik. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga ya kepada pemirsa CNBC Indonesia begitu perbedaan Kris dengan Kris-Tap begitu ya. Kalau misalnya Kris kan bisa memang harus membuka layanan dari perbankannya terlebih dahulu begitu ya. Kemudian memilih, kemudian melakukan scan QR code terlebih dahulu begitu ya. Nah, perbedaannya seperti apa? Apakah ini memang yang ditiadakan hanya bagian men-scan-nya saja atau seperti apa? Oke, kita bicara basicnya. Berarti Kris itu yang kita ketahui bersama dari Bank Indonesia maupun ASBI itu hari ini kita udah bicara minimal ada 3 tipe. Jadi kita bicara Kris MPM atau Merchant Presented, Kris CPM. Jadi kalau MPM itu yang kita umumnya banyak lihat hari ini, baik bentuknya statik ataupun dinamik yang di POS ataupun di perangkat tertentu ya. Kalau CPM itu biasanya pihak pembeli yang langsung menunjukkan QR-nya terus di-scan dari pihak merchant-nya. Nah, kalau Kris-Tap memang sebagaimana yang udah diinformasikan beda banget. Secara infrastruktur mendasarnya sebenarnya sama, which is adalah Kris. Makanya potensi diadopsinya sangat tinggi sekali, tapi dia tidak menggunakan media scan, dia menggunakan NFC base. Bahkan kalau waktu itu saya ngobrol sama Bank Indonesia, ini mengadopsi standar pembayaran global IMVICO berbasis QR messaging NFC pertama di dunia sih, gitu loh. Jadi terobosannya luar biasa sekali, menggunakan segala fondasi pembayaran yang udah ada di Indonesia. Dan kalau kami lihat sih potensinya luar biasa. Beda yang paling utama sebetulnya lebih ke arah di depannya aja, tapi di belakangnya sama. Membuat kita lihat bahwa dibandingin sebelumnya ini potensi adopsi untuk pengembangannya jauh lebih cepat sih. Baik, tapi artinya infrastruktur yang digunakan di belakang ini sama? Kurang lebih sama. Jadi menggunakan basicnya itu Kris. Gitu loh. Kalau kita lihat kan Kris sekarang udah cukup banyak ya variasinya. Baik. Baik, dari Netsme sendiri begitu ya sebagai penyedia jasa pembayaran begitu ya, seperti apa mungkin berpartisipasi ya tentunya dalam melakukan ataupun juga dalam upaya penerapan penggunaan Kris-Tap ini ke depannya? Nah, kalau kita termasuk salah satu PJP first mover ya, yang kita siap untuk mendukung rencana dari Bank Indonesia maupun ASBI terkait dengan implementasi Kris-Tap. Nah, kalau kami bedanya sama yang lain, kita sangat fokus ke UMKM. Kalau tadi di awal saya sempat sebutkan bahwa hari ini di Indonesia pun sudah cukup banyak perangkat berbasis NFC yang bisa terima pembayaran. Tapi rata-rata sayangnya masih dinikmati oleh pelaku usaha menengah ke atas. Karena kenapa? Butuh perangkat seperti kayak EDC. EDC sendiri saya rasa PJP yang bisa menyediakan juga pasti perlu berhitung cukup cermat karena nilainya cukup mahal, investasinya cukup tinggi. Nah, kalau dari kami kita fokus
gimana caranya kita membuat agar adopsi teknologi ini bisa ke bawah, khususnya di kalangan kecil sama menengah lah. Bahkan kalau dimungkinkan sampai level mikro. Di mana kalau kami solusinya kita menyediakan kris soundbox dulu. Yang belakangan kita sediakan di mana mereka tuh nggak usah repot bolak-balik pakai HP-nya lagi atau gimana. Semua pedagang kecil, menengah atau bahkan mikro pun nggak perlu terlalu mereka nggak perlu khawatir harus seperti apa karena kami mudahkan dengan perangkat itu. Secara investasi juga lebih terjangkau. Jadi jangkauannya harapan kami bisa membantu Kristep ini nggak cuma sekedar yang atas-atasnya yang menikmati, tapi bisa diadopsi lebih luas lagi sih. Jadi kita memang sangat fokus untuk UMKM-nya. Tapi apakah artinya tadi perlu suatu alat baru yang perlu diakses ataupun juga perlu dimiliki oleh para UMKM ini? Secara ininya ya, kalau secara basicnya sebetulnya kalau UMKM itu sudah menggunakan mobile phone yang ada NFC-nya, sebetulnya dia bisa. Tapi kalau kita bicara level UMKM, terutama di level kecil yang biasanya juga karyawannya paling cuma 1-2 atau gimana, kita biasanya sangat merekomendasikan adanya tambahan perangkat lagi. Kita pun juga ya karena secara nilai investasi jauh lebih ekonomis dibandingkan ETC, pastinya kita bisa memberikan juga practically jauh lebih terjangkau bagi UMKM tersebut. Jadi mereka kayak misalnya contoh kita ada yang paket untuk deposit cuma dari mulai 100.000 sampai 300.000, mereka bisa langsung pakai gitu kan. Bahkan kalau transaksinya bagus, depositnya kita kembaliin. Gitu. Jadi practically kita support perangkat itu benar-benar agar mereka bisa, kalau yang terbaru dari kami seiring dengan launching dari kris soundbox Kristep ya, kita keluarin kris soundbox Pro di mana itu untuk kris MPM kita bisa, CPM bisa, bahkan sampai Kristep pun bisa. Jadi mereka nggak usah ribet-ribet pakai perangkat khusus tersendiri atau gimana. Dan itu pun kalau untuk yang menengah atas mau mengadopsi, mau dikonekkan dengan POS apapun, perangkat yang kami sediakan juga bisa. Tadi Anda sampaikan bahwa ini memang jauh lebih ekonomis ketimbang EDC begitu ya. Tapi perbandingannya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Kalau kita lihat ya, paling gampang kita bicara EDC yang standar lah ya. Kalau kita lihat di marketplace kan bisa tuh diketik kita cari aja itu kan nilai investasi bisa sekitar di angka 2 jutaan ke atas. Ya kan 2 jutaan ke atas. Bahkan kalau yang versi yang bank-bank besar pakai itu kalau saya lihat sih itu 3 juta ke atas malah. Kalau perangkat ini cuman mereka kalau di kami kan konsepnya deposit ya. Ataupun misalkan nanti ada PCP lah yang tertarik untuk kolaborasi dengan kami juga bisa bicara di angka misalkan kalau yang versi Pro yang versi paling itu kalau untuk merchant langsung itu kita hanya minta mereka deposit 350.000 aja. Semudah itu. Yang penting internetnya aktif, mereka pakai setiap hari, kita lihat transaksinya bagus, deposit pun kita bisa kembalikan. Jadi kenapa kita sanggup ya karena nilainya nggak seberapa. Tapi kalau kita bicara nilai investasi perangkatnya ya udah juta-jutaan, butuh transaksi berapa untuk bisa balik modal atas perangkat itu kan? Dan harapannya tentu dengan lebih ekonomis juga bisa lebih adaptasinya, penetrasi adopsinya lebih cepat, ataupun implementasinya betul, distribusinya ini juga lebih luas. Makanya kita sampai menyambut Kristep ini kita juga sampai buka hub di Solo. Akhir tahun lalu karena kita memang siapin agar nanti untuk mendistribusikannya lebih ideal. Selain di Solo kita juga udah siapin di Bali juga. Ya karena kan kalau kita bicara pasar UMKM ini agak unik ya. Kita nggak bisa cuma sekedar basisnya sosial media atau video semata. Harus bertemu langsung biasanya. Ada seperti itu gitu. Perlu ada kolaborasi yang lebih nggak cuma sekedar media sosial tapi kita ngobrol community-nya, ada offline presence-nya lah. Kurang lebih gitu sih.